semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita kembali berkumpul bersama teman kita, bersama ibu guru kita, bersama kawan-kawan kita. Nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah kepada kita untuk dijabah disampaikan kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dengan perjuangan beliau lah, ya, dengan jerih payah beliau Nabi besar ini, sehingga kita pada hari ini bisa menghirup napas dengan lega, bisa dijadikan pedoman, ya, jalan beliau. Itu sebenarnya apa? Adalah sunnatullah, Quran dan sunnatullah. Jadi bagi adik semuanya, alhamdulillah pada hari ini mendapatkan informasi yang luar biasa, ya, informasi mengenai masa depan kita, informasi untuk dunia wal akhirat. Alhamdulillah ya. Jadi angka baiknya kesempatan yang terbatas ini digunakan baik-baik. Mudah-mudahan nanti yang baiknya diterima, dan nanti ada yang kurang baiknya silakan dibuang sendiri, gitu ya. Nah, kemudian Bu wali kelas yang Bapak hormati, semua yang Bapak sayangi, pada hari ini kita mengadakan sosialisasi, artinya memperkenalkan kepada semua yang mana semacam produk, ibaratnya semacam produk. Kalau kita mempunyai produk roti, itu ada tim marketing yang menyampaikan kepada atau yang menjual kepada pasaran bagaimana roti, atau ini roti ya, terbuat dari apa, kan gitu kan, ibaratnya marketing. Jadi ini sekolah atau pondok pesantren yang ada di lingkungan kita di kilometer 8 Rong Barat, itu pondok IT namanya, pesantren Junatul Tolibin, yang mana adik-adik semuanya memberikan atau mempunyai kesempatan, ya, mempunyai peluang. Setiap insan pribadi, ya, ini juga diwajibkan bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat, artinya setiap laki-laki, setiap perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu agama, ya. Ini mohon maaf kepada yang bukan atau yang non-Islam, masalah mendengarkan, ya. Jadi ini terkhusus kepada kita kaum muslimin dan kaum muslimat, begitu kan, diwajibkan menuntut ilmu sampai ke, ada yang sampai ke negeri Cina, ada yang sampai ke yang kubur, ini tempatan dan pembahasan. Ini juga sebagai tombak dari semuanya untuk menentukan masa depan kita yang jauh lebih baik daripada saat sekarang. Baik, mungkin sudah sekian lama ada di sini, di lingkungan ini, di sekolah ini. Ada yang 5 tahun, ya ada 5 tahun, ada yang 6 tahun, ya 7 tahun, ini lama, ya. Tapi alhamdulillah rata-rata 6 tahun, ya. Tidak ada yang sampai 7 tahun, ya. Ada yang sampai 7 tahun, itu ilmunya sudah luar biasa, ya. Sudah luar biasa. Jadi pondok pesantren yang ada di kilometer 8 itu berbeda dengan sekolah umum lainnya. Dan kalau tingkatannya sama, ada SLTP, ada MTS, itu sama. Jadi tingkatannya sama-sama tamatan dari SD, NI, SD, NI kan sama kan. Jadi
tamatan SD juga tamatan MI sama. Ada MTS, ada SMP, jadi sama tingkatannya sama, derajatnya sama. Apa yang membedakannya Ustaz atau Bapak? Yang membedakannya adalah dari segi pendidikannya, mata pelajarannya ada yang berlebih di sana. Ya, berlebih artinya di sana itu lebih banyak mempelajari ilmu agama dibanding dengan SLTP atau sekolah SMP. Sebelumnya adik-adik tahu kan SLTP itu apa? Sekolah lanjutan tingkat pertama. Kalau ini kan dasar, ibarat mall ada lantai dasar, lantai 1, 2, dan 3 ya kan? Nah, ini lantai dasar ini. Tidak dikatakan lantai 1 tapi lantai dasar. Ini dasarnya. Nah, begitu juga sekolah, ini sekolah dasar. Belum ke tingkat pertama lagi belum. Jadi beberapa bulan ke depan mungkin adik-adik melanjutkan ke tingkat pertama. Ya, namanya tingkat tapi tingkat pertama. Itulah SLTP atau MTS. Di pondok pesantren kilometer 8 itu namanya MTS. Ya, sama dengan SLTP, sederajat di MTS. Di MTS ini berbasiskan pada agama. Satunya adalah agama kita, Islam. Ya, mempelajari banyak mengenai Islam, apa kelebihan pondok pesantren. Nanti ada lebih paham di sana. Mau menjadi ustaz, menjadi ustazah, menjadi guru, menjadi presiden, menjadi polisi, poluan, tentara, dan lain-lainnya itu bisa dari pondok pesantren. Ya, di ilmunya ada di pondok pesantren. Jadi ilmunya tidak bisa untuk sampaikan sekarang. Ilmunya di pondok pesantren. Kalau ada yang mau masuk poluan, mau jadi ibu guru, ilmunya di pondok pesantren. Tidak bisa untuk sampaikan sekarang, ya kan? Kalau untuk sampaikan sekarang itu bocor dia kan? Nah, bocor soalnya. Jadi bisa. Jadi kalau ada yang mau jadi guru, mau jadi poluan, mau jadi TNI, jadi ilmunya di pondok pesantren. Apa ilmunya? Ya masuk pondok pesantren. Di pondok pesantren itu umumnya, di dalam itu ada SLTP-nya atau MTS-nya, kemudian ada SLTA-nya atau MA-nya. Di SLTA itu sekolah lanjutan atas, setelah setelah dasar 1 kemudian atas. Nah, SLTA-nya itu MA di situ, madrasah aliyah namanya. Dia bisa lanjut nanti 6 tahun juga di sana. Yang tidak ada 7 tahun, 6 tahun. Tamat SLTP-nya, MTS-nya 3 tahun, tambah MA-nya 3 tahun, jadi 6 tahun juga di sana. Kalau tamat dari 6 tahun di sana, harus jadi polisi, harus jadi tentara, ya kan? Nah begitu. Kalau adik mau itu, kemudian tidak hanya itu. Kalau adik mau kuliah jadinya, mau di UIN, ya Pekanbaru, di Padang, di Medan, tidak hanya di Indonesia. Alangkah baiknya, ya kan? Sampai ke luar negeri, Mesir. Ada yang tahu Mesir? Luar negeri, tahu di mana itu di Mesir itu? Negara apa kira-kira? Negara Arab, ya. Kalau di IPS-nya itu Eropa itu, ya kan? Eropa, Mesir itu dari Eropa. Eropa itu bagian dari dunia, ya, dunia. Jadi dunia tapi dunia Eropa, ya. Nah itu, jadi adik-adik nanti bisa ke sana. Kalau udah tamat dari pondok pesantren yang Nahdlatul Thalibin yang MA-nya. Kalau yang MTS-nya belum lagi. Nah, masih ada 3 tahun lagi untuk memantapkan ilmu ke luar negeri. Jadi tidak hanya dalam negeri Indonesia, tapi ke luar negeri juga bisa. Alhamdulillah tahun ini ada 4 orang ke luar negeri. Tahun sebelum-sebelumnya jumlahnya sudah sampai 10 orang yang ke luar negeri. Itu yang ke luar negeri. Apalagi yang di dalam negeri kan gitu kan. Di luar negeri aja sudah 4 orang. Belum lagi yang di dalam negerinya. Itu selain dari 4 orang itu, selebihnya di dalam negerinya. Pekanbaru, Padang, Medan, ya, Jawa dan lain-lain. Minta semuanya. Di ilmunya dapat di sana. Ya. Tahun ini ada juga kelas 6 dia sekarang laki-laki. Ya, santriwan. Kalau kami santriwan dan santriwati sedang mengikuti pelatihan jadi tentara nasional Indonesia atau TNI. Bisa. Yang pertama tentu 5 juz, yang minimal 5 juz.
Jadi kalau syaratnya terpenuhi, prosesnya agak dipercepat, artinya dipermudah. Nah, sedang pendidikan dia sekarang, mau masuk TNI, mau masuk polisi juga begitu, mau masuk bidan apa lagi. Ini kan ada sekarang kalau masuk pesantren minimal 5 juz, itu persyaratannya dimudahkan masuk TNI, polisi, perawat, dokter dan lain-lain. Itu juga beasiswa lebih banyak. Ya, kita beasiswa. Orang yang pergi ke Mesir itu, ke negara Eropa itu dapat beasiswa dari pemerintah. Ya, dengan syarat tentu diurus oleh orang tua. Ya, kalau orang tua mau mengurus semuanya tidak ada yang tidak bisa. Jadi semuanya diurus oleh orang tua. Jadi intinya dari semua anak-anak semuanya soleh dan soleha. Siapa yang tidak ingin jadi anak yang soleh? Berarti semua ingin kan anak yang soleh. Kemudian setelah itu siapa yang tidak ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga. Ya, laki-laki dan perempuan tidak ada yang tidak ingin masuk surga. Kemudian siapa lagi yang tidak ingin masuk surga bersama orang tua? Tapi semuanya ingin, ya kan? Semuanya ingin. Jadi untuk itu menjadikan orang tua kita masuk surga bersama kita tentu dengan kita menjadikan diri kita menjadi diri yang soleh dan soleha. Nah, ketika orang tuanya misalnya terlantar masuk surga, tapi dengan anaknya yang soleh dan soleha, apalagi mempunyai tahfiz Al-Quran, mempermudahkan anak orang tua masuk surga begitu. Ya, jadi kan ada doa anak yang soleh, kan begitu kan? Nah, dengar Ustaz drama ya di masjid musola, anak yang soleh itu kita, bibit-bibitnya dari sekolah dasar ini untuk menjadikan orang tua kita bangga, ya. Orang tua kita senang, ya. Anak yang soleh, dan kita lah menjadikan orang tua kita bahagia, ya. Jadi ilmunya semuanya berada di pondok pesantren, salah satunya pondok pesantren I'anatul Thalibin yang berada di kilometer 8 Kerawang Barat. Banyak lagi pondok pesantren yang lain. Kalau pondok pesantrennya Thalibin di kilometer Kerawang Barat, dekat dengan kita, dekat dengan rumah kita. Artinya sekali seminggu orang tua kita boleh berkunjung. Ya, sekali 3 hari ketemu orang tuanya bisa. Kalau jauh-jauh kan agak pertimbangannya agak banyak pertimbangan, gitu kan. Tapi tidak tertutup kemungkinan, ya. Nah, gitu. Itu kelebihannya. Dekat dengan kota, ya, kotanya kota Kerawang, ya. Baik, jadi semuanya kira-kira ada pertanyaan mengenai sosialisasi, artinya pengenalan sekolah pondok pesantren atau MTS pondok pesantren I'anatul Thalibin. Ya, ada pertanyaan? Ya, ada ya. Jadi pertanyaannya penasaran mungkin ya. Kok bisa tamat pondok masuk polisi ya, gitu kan? Jadi ilmunya ada di sana. Kok bisa tamat pondok ke luar negeri ya? Ilmunya ada di sana ya. Jadi ada ini semuanya mempunyai kesempatan. Semuanya mempunyai peluang. Tidak ada yang tidak bisa. Dan nanti yang masuk ke sana tidak ada yang tidak diterima. Ini salah satu SD negeri 11. Kalau ada yang ke sana nanti terima semuanya. Ya, calon-calon panti di sana terima semua. Tidak ada yang diterima ya. Jadi untuk pengenalan sedikit, mungkin itu saja sebagai isi sosialisasi pada hari ini.